Selamat siang Pak. Nama asli tak Pak? Saya Alatas Elinggi atau Alatas Enos Elinggi yang berdomisili di Jakarta, tetapi saya pribadi juga selaku putra Sulawesi Barat atau tepatnya di Mamasa. Terus. Jadi saya datang dari Jakarta spesial untuk membuat tugu buat rekan kita yang gugur, yaitu Pak Demas Laira Pak ya. Jadi mungkin sehari dua hari kami di sini dengan rekan-rekan, kami akan tinggalkan Sulawesi Barat menuju ke tujuan masing-masing atau tempat berdomisili. Kira-kira gambaran apa yang Bapak ketahui tentang simbol-simbol adanya tugu seperti ini, Pak? Jadi saya harap seluruh rekan-rekan media ketika ada melintas di sini, mampirlah untuk melihat kita punya semacam tugu atau prasasti, salah satu bentuk korbannya atau tewasnya dan gugurnya seorang awak media nasional yang ada di Sulawesi Barat. Semoga di kemudian hari jangan sampai terjadi lagi perangi dan kita lawan segala bentuk kemaslahatan demi citra dan marwah kita selaku lembaga atau insan pers di seluruh tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu Pak. Bapak sebagai anggota Dewan Pers, yang saya minta itu coba sedikit cerita tentang inisiatif sampai terjadinya patung ini Pak. Tugu ini Pak. Karena begini, ini kali kedua. Dulu sekitar tahun 92 saya bentuk juga di sekitar Luwuk Linggau. Luwuk Linggau itu adanya di Sumatera. Itu kejadian tahun 92. Jadi saat ini tahun 2020 ini yang kedua kalinya nih. Sebenarnya teman-teman insan pers itu sudah banyak jadi korban. Apakah karena korban karena pemberitaan ataupun berkaitan tentang pribadi. Tetapi kita garis bawahi pribadi, tetapi profesi beliau ini almarhum Demas tetap seorang awak media atau jurnalis. Jadi kita apapun bentuk kesalahan ataupun bentuk kasus atau motif pembunuhan tersebut, kita melirik yang perlu kita garis bawahi adalah beliau seprofesi kita yang bertugas di Sulawesi Barat. Terima kasih. Pesan-pesan apa yang perlu Bapak berikan kepada kami sebagai awak media di wilayah ini supaya kedepannya lebih bagus lagi Pak? Oke, jadi gini Pak, saya harap teman-teman ini merekrut atau menjalin kemitraan dengan beberapa stakeholder. Jadi bagaimana ketika ada teman-teman media di lapangan, ya usahakan melalui klarifikasi dulu sama yang bersangkutan. Karena sesuatu yang bengkok bagaimana kita bisa luruskan. Ketika tidak mau ya kita patahkan. Jadi ingat teman-teman media atau wartawan di seluruh Indonesia bahwa tugas kita seperti malaikat, mencatat yang baik dan mencatat yang buruk, hanya itu, tanpa ada intervensi, sehingga independensi kita tetap kita kedepankan. Edukasi sebagai awak media itu tujuan utama dari visi dan misi kita untuk ada di muka bumi ini. Terima kasih. Harapannya Pak? Harapan saya ke depan teman-teman ya bekerjalah secara profesional. Ketika ada persoalan pribadi ya kalau bisa diselesaikan secara pribadi dulu, jadi tidak tercemar atau terkontaminasi rekan-rekan kita yang seprofesi Pak. Jadi harapan saya teman-teman belajarlah profesional dalam meliput. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Nama tak Pak? Kaharudin. Sebagai apa di sini Pak? Saya sebagai penanggung jawab wilayah Dusun Salubejauh. Jadi artinya Bapak kepala dusunnya? Saya kepala Dusun Salubejauh. Ya. Sekarang pertanyaan saya Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang telah berdirinya Tugu Dimas Laira ini Pak? Kalau kami di Dusun Salubejauh, harapannya bahwa menandakan bahwa di sini pernah ada suatu kejadian yang tragis dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat teman-teman pers supaya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi, dan saya harap supaya waspada dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ya, berarti artinya sudah sebagian daripada harapan-harapan itu Pak. Ya. Mungkin ada yang kita bisa tambahkan tentang kehadiran kami sebagai pers hadir di sini dan kita bersama-sama kerja tentang tugu ini Pak. Ya. Kalau tanggapan saya tentang dibangunnya tugu ini bahwa menandakan bahwa di pers itu sendiri bisa ke sini Pak. Menandakan bahwa persatuan Dewan Pers kita itu betul-betul kuat dan saling membangun kerjasama di antara teman-temannya. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak.